Pengertian hukum Islam. Hukum Islam sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum syariah, dan yang kedua, hukum fikih. Nomor 1, hukum syariah. Secara bahasa, syariah berarti jalan menuju sumber air. Dan secara istilah, syariah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi peraturan dasar yang bersifat qot'i, yakni pasti atau mutlak, dan tidak berubah sepanjang masa. Contohnya yaitu ketetapan sholat, larangan berzina, dan lain-lain. Yang kedua, hukum fikih. Secara bahasa, fikih sendiri berarti pemahaman yang mendalam. Fikih merupakan hasil pemahaman atau ijtihad para ulama terhadap dalil-dalil syariah untuk diterapkan pada kasus-kasus yang lebih konkret. Fikih bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai konteks zaman dan tempat. Sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama dan pertama. Al-Quran berisikan prinsip-prinsip dasar hukum, baik bersifat ibadah atau hubungan dengan Allah, maupun muamalah, yakni hubungan antar manusia. Yang kedua, hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah adalah sumber hukum dari segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis sendiri fungsinya adalah sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga adalah ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syara. Dan yang nomor 4 adalah qiyas. Qiyas yakni menetapkan hukum suatu kejadian yang belum ada dalilnya dengan cara membandingkannya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena ada persamaan ilat, yakni sebab atau alasan hukum. Contohnya yaitu menghukumi haram narkoba dengan mengkiaskan pada khomer atau arak karena keduanya sama-sama memabukkan. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam ada 6. Yang pertama ada pemeliharaan akal, yang kedua ada pemeliharaan kemuliaan, yang ketiga ada pemeliharaan jiwa, yang keempat ada pemeliharaan keturunan, yang kelima ada pemeliharaan agama, dan yang terakhir ada pemeliharaan harta. Yang pertama, pemeliharaan akal. Tujuan hukum Islam yang pertama adalah mengembangkan dan menjaga akal. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Yang kedua, ada pemeliharaan kemuliaan. Hukum Islam menjaga kemuliaan setiap manusia agar terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya. Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Yang ketiga ada pemeliharaan jiwa. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya. Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhannya terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Yang keempat, pemeliharaan keturunan. Hukum Islam menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang terlahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya. Yang kelima, pemeliharaan agama. Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi
bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Yang keenam ada pemeliharaan harta. Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Hukum wajib atau fardu adalah hukum dalam Islam yang menuntut suatu perbuatan harus dilaksanakan. Jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya, salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat. Hukum ini dibagi menjadi beberapa kategori, seperti wajib ngain, kewajiban setiap individu, dan kifayah, kewajiban kolektif. Serta berdasarkan waktu pelaksanaannya, misalnya wajib muwasa yang longgar dan wajib mudayak yang sempit. Jenis-jenis hukum wajib berdasarkan individu yang melaksanakannya. Wajib ngain, fardu ngain, kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap individu secara pribadi dan bisa digantikan oleh orang lain. Contohnya adalah sholat 5 waktu, puasa, dan membayar zakat. Wajib kifayah, fardu kifayah, kewajiban yang bersifat kolektif. Kewajiban ini gugur jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang dalam komunitas. Jika tidak ada satu orang pun yang melaksanakannya, maka seluruh komunitas akan berdosa. Contohnya adalah sholat jenazah. Berdasarkan waktunya, wajib mutlak, kewajiban yang waktu pelaksanaan tidak ditentukan. Contohnya adalah mengkodok mengganti puasa Ramadan yang terlewat. Wajib muakkad, kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi oleh waktu tertentu. Kewajiban ini dibagi lagi menjadi wajib muwasa, memiliki waktu pelaksanaannya yang longgar. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Wajib mudayak, memiliki waktu pelaksanaannya yang sempit dan terbatas. Contohnya adalah puasa Ramadan yang hanya bisa dilaksanakannya pada bulan Ramadan. Berdasarkan ukuran atau kadar pelaksanaannya, wajib muhadad, kewajiban yang harus sesuai dengan kadar atau ukuran yang telah ditentukan, seperti jumlah rakaat salat atau jumlah minimal zakat. Wajib ghairu muhaddad, kewajiban yang tidak ditentukan kadar atau ukurannya, seperti memberikan nafkah kepada keluarga. Berdasarkan pilihan yang diberikan wajib muayyan, kewajiban yang objeknya sudah ditentukan secara jelas dan tidak ada pilihan lain, seperti membayar zakat pada jenis harta tertentu. Wajib mukhayyar, kewajiban yang objeknya boleh dipilih di antara beberapa alternatif, seperti kafarat sumpah, di mana seseorang bisa memilih untuk memberi makan, pakaian, atau memerdekakan budak. Sunnah secara umum berarti segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau takrir maupun sifat-sifat beliau. Dalam Islam, istilah sunnah dapat memiliki beberapa pengertian tergantung bidangnya. Yang pertama, sunnah menurut istilah hadis, yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau pembenaran, ataupun sifat fisik dan akhlak beliau. Contoh hadis yang menggunakan sunnah adalah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Tirmidzi.
Yang kedua, sunnah menurut fikih, yaitu perbuatan yang dianjurkan, mendapat pahala jika dikerjakan, tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Dalam fikih, sunnah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, sunnah mu'akkadah yang berarti sangat dianjurkan. Contohnya, sholat rawatib, zikir, puasa Senin Kamis. Yang kedua, ghairu mu'akkadah yang berarti dianjurkan. Contohnya, sholat 4 rakaat sebelum asar. Yang ketiga, zawaid, yaitu teladan Nabi dalam adat. Contohnya, pakaian dan gaya hidup. Yang ketiga, aqdiyah atau adat Nabi, contoh makanan favorit Nabi. Yang kelima, ada kifayah, yaitu jika sebagian buat, yang lain gugur, contohnya mengurus jenazah. Yang ketiga, ada sunnah menurut usul fikih, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang menjadi dalil atau dasar penetapan hukum syariat. Dalam usul fikih, sunnah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib seperti sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sunnah ghairu mu'akkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan tetapi tidak sekuat sunnah mu'akkadah seperti sholat sunnah lainnya. Yang ketiga, sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang berupa perkataan Nabi Muhammad SAW seperti doa-doanya. Yang keempat, sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti cara sholat. Haram adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti dilarang atau tidak diperbolehkan. Dalam konteks Islam, haram merujuk pada sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan merupakan dosa jika dilakukan, yaitu segala sesuatu yang dilarang dalam Islam karena berdosa jika dilakukan dan mendapat pahala jika ditinggalkan. Sesuatu yang haram adalah yang dilarang keras untuk dilakukan. Melakukannya dianggap sebagai dosa dan tercela. Umat muslim yang menjauhi hal-hal haram akan mendapatkan pahala. Definisi haram dapat dibagi menjadi dua kategori. 1. Haram lidatihi, haram karena sesuatu itu sendiri seperti berzinah, mencuri, dan membunuh. Kedua, haram li ghairihi, haram karena sesuatu yang lain seperti makanan yang tidak halal karena cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam, haram dianggap sebagai salah satu dari 5 kategori hukum, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Haram dapat berupa perbuatan, perkataan, atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Konsekuensi melakukan perbuatan haram dapat membawa konsekuensi berupa hukuman di dunia dan di akhirat, sementara menjauhinya memberikan imbalan pahala. Contoh haram adalah berzinah, mencuri, membunuh, memakan harta anak yatim, meminum minuman yang memabukkan. Pengertian hukum makruh dalam Islam dalam risalah usul fikih oleh Dr. Andes Haji Zamakhsyari bin Hasballah Thahib LC MA disebutkan makruh sebagai bahasa berarti mubghad, yakni yang dibenci. Sedangkan secara istilah berarti sesuatu yang dilarang oleh syar'i tetapi tidak secara ilzam untuk ditinggalkan. Sesuatu yang dilarang syar'i berarti tidak mencakup yang wajib, mandub, dan mubah. Tidak secara ilzam untuk ditinggalkan berarti tidak mencakup yang haram. Dalam istilah usul fikih, makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pujian dan jika dilanggar tidak berdosa. Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan makruh adalah suatu larangan syariat terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Jenis hukum makruh beserta contohnya dikutip dari Usul Fikih Kajian Hukum Islam oleh Imam Hermawan SAG MPDI. Dalam hukum makruh, pada ulama membagi 2 bagian, yaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti karena didasarkan oleh dalil zani yang masih mengandung keraguan. Makruh tahrim adalah kebalikan dari hukum wajib. Contoh, larangan memakai
bahan sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki. Poligami bagi orang yang mengkhawatirkan tidak dapat berbuat adil. Berkumur dan masukkan air ke hidung secara berlebihan di siang hari pada saat berpuasa karena dikhawatirkan air akan masuk ke rongga kerongkongan dan tertelan. Terkait dengan larangan memakai bahan sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki, terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi sebagai berikut: Harrama libasal harirul wa najaba wa 'alal zakat amta wa ahlal inna fakum. Diharamkan bagi laki-laki umatku untuk memakai sutra dan emas, dan dihalalkan bagi perempuan mereka. Makruh tanzih. Makruh tanzih yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, atau larangan syariat terhadap suatu perbuatan. Tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Menurut jumhur ulama, perilaku yang berbuat makruh ini tidak dicela, sedangkan orang yang meninggalkannya adalah terpuji. Contoh, memakan daging kuda saat sangat membutuhkan. Contohnya, waktu saat perang. Sebagian ulama Hanafi menganggap haram, namun jika sangat dibutuhkan waktu perang maka dibenarkan, tetapi dianggap makruh dan pelaku makruh tahrim tergolong tercela, sedangkan makruh tanzih tidak. Dan orang yang meninggalkan kedua macam makruh tersebut adalah orang yang terpuji. Mubah adalah perbuatan dalam hukum Islam yang boleh dilakukan atau boleh ditinggalkan tanpa mendapatkan pahala maupun dosa. Perbuatan ini tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh Allah, sehingga bersifat netral. Contoh perbuatan mubah antara lain makan dan minum makanan halal, tidur, berjalan, dan memilih pakaian. Selama dilakukan secara wajar dan tidak melanggar ketentuan agama, perbuatan tersebut tetap termasuk mubah. Namun perbuatan mubah dapat berubah nilainya tergantung niat dan dampaknya. Jika dilakukan dengan niat baik, perbuatan mubah bisa bernilai pahala, sedangkan jika dilakukan secara berlebihan atau menimbulkan mudarat, dapat bernilai dosa.